Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 30 September 2024 bersama saya Fiorena Jireto. Dan tentunya beragam informasi variatif dari kabupaten kota yang akan kami hadirkan di segmen kali ini. Dan di segmen pertama ini kita akan mendapat informasi lebih lengkap dari Kabupaten Bone mengenai Muhammad Asrullah dan Khairul Amran resmi jabat Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Bone. Dan untuk informasi lebih lengkapnya tentunya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur rekan Wahda dari Kabupaten Bone. Selamat sore rekan Wahda. Ya, selamat sore rekan Vio. Ya, baik. Rekan Wahda boleh disampaikan bagaimana proses pelantikan khususnya untuk Wakil Ketua dan Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Bone? Silakan. Ya, terima kasih rekan Vio. Pada hari ini yakni Senin 30 September 2024, eh PL Sekwan Kabupaten Bone yakni Muhammad Ihsan Samin resmi melantik Muhammad Asrullah sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bone dan juga Khairul Amran sebagai Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Bone. Rekan Vio. Lantas mungkin boleh disampaikan juga bagaimana proses pelantikannya rekan Wahda, apakah mungkin juga disampaikan rangkaian acaranya dimulai pukul berapa, boleh disampaikan lebih lengkapnya, silakan. Ya, dari pantauan kami di lokasi rekan Vio, pelantikan tersebut dilaksanakan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian tengah dan juga acara pelantikan tersebut berjalan lancar, turut hadir semua anggota DPRD Kabupaten Bone yang terpilih pada Pileg Februari lalu, serta pejabat Bupati Bone Andi Winarno Eka Putra dan juga Kapolres Bone AKBP Erwinsa dan juga perwakilan dari pihak KPU, Bawaslu, Kejari dan Pengadilan Negeri Agama Watampone rekan Tio. Sampaikan tadi oleh rekan Wahda bahwa turut dihadiri oleh semua anggota DPRD Kabupaten terpilih. Lantas mungkin boleh disampaikan juga mengingatkan kembali kepada Tribuners, total ada berapa anggota Kabupaten Bone terpilih di tahun 2024 ini atau periode sekarang ini? Ya, adapun untuk jumlah anggota DPRD Kabupaten Bone, untuk Kabupaten Bone yakni sebanyak 45 orang dan juga nantinya akan menjabat yaitu 4 ketua. Rekan Wahda masih bersama kami? Ketua DPRD 2 dan juga Khairul Amran sebagai Wakil Ketua 3 untuk DPRD Kabupaten Bone rekan Vio. Ulangi sedikit mungkin rekan Wahda, karena tadi juga ada sedikit terkendala oleh jaringan oleh rekan Wahda bahwa total ada 45 anggota DPRD Kabupaten Bone yang terpilih dengan formasi bahwa akan ada 4 ketua, di mana ketua dan juga wakil ketua 1, wakil ketua 2 dan juga wakil ketua 3, benar demikian? Iya, rekan Vio. Yang tadi yang dilantik itu merupakan wakil ketua 2 dan juga ketua 3 rekan Vio. Yang belum dilantik itu ketua dan juga wakil ketua 2 DPRD Kabupaten Bone rekan Vio. Oke, berarti pelantikan hari ini khusus untuk wakil ketua 1 dan juga wakil ketua 3, ya rekan Wahda? Iya, betul sekali rekan Vio. Baik, rekan Wahda mungkin lebih lanjut lagi terkait pelantikan hari ini tentunya juga spesial karena baru wakil ketua 1 dan wakil ketua 3 yang dilantik. Lantas mungkin dasar hukumnya atau juga apa yang menjadi alasan mengapa baru 2 orang wakil ketua yang dilantik? Ya, dari informasi yang kami peroleh di lapangan untuk pelantikan ketua 2 dan juga ketua DPRD Kabupaten Bone belum dilaksanakan karena pihak DPRD sekaligus DPRD Kabupaten Bone masih menunggu surat keputusan dari partai pemenang yakni Partai Gerindra dan juga pemenang kedua yakni Partai Golkar, menunggu surat rekomendasi dari DPP partai tersebut yang dimana menunggu hasil yang dimana mereka tunjuk untuk menjalankan ketua
untuk menduduki Ketua DPRD Kabupaten Bone rekan Vio. Lantas mungkin pada kesempatan hari ini juga turut hadir Ketua DPRD dan juga Wakil Ketua 2 DPRD? Ya, rekan Vio. Dari pantauan kami tadi di lokasi, Ketua DPRD Kabupaten Bone, yakni Andi Tenji Walinonong, turut hadir dalam acara pelantikan tersebut. Dan untuk Wakil Ketua 2 belum dijelaskan dengan rinci siapa yang akan menjabat sebagai Wakil Ketua 2. Kami masih berusaha untuk menghubungi pihak DPP Partai Golkar, yang dimana di sini merupakan mantan Bupati Bone yakni Andi Farsad, untuk mengetahui siapakah yang akan ditunjuk oleh Partai Golkar untuk mengisi Wakil Ketua 2 di DPRD Kabupaten Bone. Akan tetapi terdengar yang akan menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua 2 yakni mantan Ketua DPRD Kabupaten Bone pada periode lalu yakni Andi Irwandi Burhan rekan Vio. Oke, baik. Ya, sejalan yang disampaikan oleh rekan Wahda juga bahwa asal parpol atau partai politik dari masing-masing ketua atau juga bahkan tadi sudah sampaikan bahwa nantinya akan ada momen pelantikan juga untuk Ketua DPRD Kabupaten Bone di era sekarang ini. Lantas mungkin untuk yang sudah dilantik ini, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 3 berasal dari parpol mana? Ya, dari informasi yang kami peroleh, Wakil Ketua Satyani Muhammad Atullah merupakan perwakilan dari Partai PKB, dan Wakil Ketua 3 yakni Khairul Amran merupakan perwakilan dari Partai PPP rekan Vio. Oke, Partai PKB dan juga P3. Lantas mungkin tentunya ada statement yang disampaikan oleh Wakil Ketua 1 DPRD saat ini, yaitu Muhammad Asrullah. Apa yang menjadi prioritasnya setelah dilantik? Ya, dia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Kabupaten Bone yang telah memberikan amanah kepada beliau untuk duduk di kursi DPRD Kabupaten Bone, dan juga dia akan senantiasa selalu mengepentingkan suara-suara rakyat, khususnya di Kabupaten Bone dalam mengambil penentu ataupun langkah-langkah tegas yang akan dilaksanakan dalam DPRD untuk 5 tahun yang akan datang akan dipilih. Iya, lantas mungkin bagaimana juga dengan pernyataan dari Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Bone saat ini, Khairul Amran, adakah yang menjadi pernyataan highlight-nya hari ini? Ya, senada dengan Wakil Ketua 1 yakni Muhammad Asrullah, Khairul Amran juga akan berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada beliau untuk duduk di kursi DPRD Kabupaten Bone, dan ini juga merupakan kali pertama beliau menduduki kursi DPRD Kabupaten Bone, dan beliau akan senantiasa menjalankan amanah-amanah yang telah diberikan warga kepada beliau sebelum beliau duduk di kursi DPRD Kabupaten Bone rekan Vio. Ya, tentunya dengan menjalankan amanah-amanah dari masyarakat, apa yang menjadi sektor-sektor utama atau yang menjadi fokus sektor-sektor apa yang akan mereka lakukan percepatan mungkin pembangunan? Dari informasi yang kami peroleh, fokus utama mereka yakni kesejahteraan warga dan juga perbaikan jalan di berbagai pelosok-pelosok yang ada di Kabupaten Bone rekan Vio. Oke, baik. Terkait mungkin pernyataan mengenai peran DPRD saat ini juga hubungan dengan pemerintah Kabupaten Bone, adakah statement yang mereka sampaikan? Ya, bisa diulang rekan Vio. Ya, baik. Terkait mungkin peran DPRD hari ini dan juga bagaimana DPRD atau anggota-anggota DPRD memperkuat hubungan dengan pemerintah Kabupaten Bone untuk mencapai kemajuan yang diharapkan. Mungkin ada strategi yang dilakukan oleh masing-masing anggota? Tadi waktu wakil ketua menyampaikan pidatonya di depan halayak yang hadir, beliau mengatakan akan selalu senantiasa bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bone dalam mengambil keputusan-keputusan yang ada di DPRD Kabupaten Bone, karena menurutnya Pemkab Bone sendiri merupakan mitra yang mereka harus saling berkoordinasi untuk menciptakan bagaimana melahirkan masyarakat melahirkan masyarakat dalam kondisi yang baik dan khususnya kesejahteraan masyarakat akan Vio.
Iya, baik. Lantas mungkin agenda utama setelah pelantikan tadi oleh Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 3 DPRD, ada informasi yang dihimpun oleh rekan Wahda? Dari informasi yang kami peroleh setelah pelantikan dari Wakil Ketua 1 dan Ketua 3 anggota DPRD Kabupaten Bone, mereka akan segera melakukan pembentukan AKD untuk fraksi-fraksi yang akan duduk di DPRD Kabupaten Bone, rekan Pio. Itulah agenda utama yang akan mereka lakukan, rekan Wahda ya. Lantas mungkin informasi lebih lanjut mengenai kapan akan diagendakan pelantikan untuk Ketua DPRD Kabupaten Bone, ada informasi yang sudah beredar? Nah, dari informasi yang kami peroleh, pelantikan untuk Ketua DPRD Kabupaten Bone dan juga Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Bone akan dilaksanakan pada minggu depan rekan Pio, atau Senin depan rekan Pio. Oke, bertepatan dengan 1 minggu setelah pelantikan Wakil Ketua 1 dan juga Wakil Ketua 3, berarti ya rekan Wahda? Ya, betul sekali rekan Pio. Baik, untuk itu kami menunggu update terbaru dari Kabupaten Bone, rekan Wahda. Selamat kembali beraktivitas dan terima kasih atas informasi hari ini. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di hari ini, juga pernyataan dari Sekwan DPRD Kabupaten Bone, Ihsan Samin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Arifin Amir SD, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Dan kepada pimpinan definitif DPRD yang baru mengucapkan sumpah, disilakan menuju meja pimpinan sidang. Hadirin disilakan duduk kembali. Sekali lagi hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1148 garis miring 9 Romawi garis miring tahun 2024 tanggal 27 September tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bone masa jabatan 2024-2029. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia untuk kita semua. Pertama-tama yang kita hormati, tentunya kita hormatkan bersama pimpinan DPRD Kabupaten Bone yang tadi telah dilantik Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Bone yang berbahagia pada hari ini. Yang berhormati, yang mulia, keliruan dan keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 27 September 2024, PJ Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fahrullah. Tembusan 1, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta 2, dan seterusnya. Terima kasih. persiapan pengucapan sumpah. Pengucapan sumpah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone masa jabatan 2024-2029 dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Asrullah SH,
Dan yang terhormat Bapak Hairul Amran disilahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Rohaniwan Bapak Haji Anggodo SAG disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Pengadilan Negeri Batamoni Bapak Iwayan Sugradana SHMH berkenan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Ketua Pengadilan Negeri Batamoni akan mengambil sumpah sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone masa jabatan 2024-2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting, sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Ini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili. Untuk mewujudkan tujuan nasional. Demi kepentingan bangsa. Dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pengukuhan sumpah oleh rohaniwan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah oleh yang mengucap sumpah, yang mengukuhkan sumpah, dan yang memandu pengucapan sumpah. Alasannya karena ini penetapan pimpinan DPRD ini adalah keputusan dari DPP partai masing-masing yang punya jatah di DPRD. Artinya kenapa enggak dikasih satu? Sesuai surat edaran Mendagri bahwa kalau ada minimal satu sudah bisa dilanjutkan, dan ini adalah merupakan komitmen DPRD untuk merespon apa yang perlu dikerjakan ke depan. Untuk karena pimpinan sementara itu sangat terbatas tugasnya, sehingga kita cepat untuk melantik ini. Artinya ada pelantikan lagi Pak? Insya Allah. Kita tunggu ini dari Gerindra sebagai ketua DPRD dan Golkar. Sisa dua. Satu ketua, satu wakil. Berarti 4 semua total. 4. Terus setelah ini mungkin apa lagi yang kedua? Ini kan tentunya setelah ini kita akan bentuk AKD, alat kelengkapan dewan, seperti Badan Musyawarah, Banggar, Komisi, Perda, BK, dan sebagainya. Setelah terbentuk, barulah kita bisa bekerja secara optimal untuk melaksanakan ketiga fungsi DPRD. Targetnya kapan sudah terbentuk? Insya Allah nanti ini kan sudah diumumkan tadi bahwa seluruh pimpinan fraksi akan pertemuan sebentar di pimpinan untuk membicarakan, dan sesegera mungkin kita akan bentuk alat kelengkapan. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 30 September 2024 Tribuners. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu, saya Fiorena Jiretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.